Halo teman-teman, saya cuma mau ngasih tahu kalau video ini adalah video terakhir saya ngebahas film bergenre horor di channel ini. Teman-teman yang dari awal ngikutin channel ini sudah pasti taunya Kevin Bird itu bahasnya film horor ya guys. Nah, jadi agar tidak mengurangi kekecewaan kalian dengan channel ini yang sudah tidak pernah lagi bahas horor, kalian bisa kunjungi channel saya yang kedua, namanya Phobia. Dan berhubung karena channel itu masih baru banget, jadi kalau boleh saya minta support kalian sekali lagi buat subscribe itu channel biar saya dan tim bisa sesering mungkin upload nanti di sana. Oh ya, link ada di pin komen ya guys. Makasih udah tetap setia di channel ini dan maafkan saya kalau sempat buat kalian lama menunggu. Wanita ini bernama Laura, seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua putri cantik yaitu Maddie dan Kayla. Putri kesayangan dari hasil pernikahannya dengan sang suami bernama Sean. Saat ini Laura bersama kedua putrinya itu sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan liburan ke sebuah rumah terpencil. Sebuah rumah yang kerap mereka kunjungi setiap tahun, yang diketahui dibeli oleh Laura dan Sean dengan harga yang cukup murah beberapa tahun yang lalu. Namun kali ini perjalanan Laura dan kedua putrinya itu terpaksa tanpa didampingi oleh sang suami, di mana Sean yang memiliki beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, mengharuskannya berangkat terlebih dahulu tanpa suami dan ayah mereka itu. I'm sorry. We'll still have a great time. I'll just be a little late. Perjalanan pun dimulai. Laura mengendarai mobilnya keluar kota hingga melewati hutan-hutan kecil yang memang satu-satunya akses untuk menuju ke tempat tujuan. Singkat cerita, tibalah Laura di tempat tujuan. Ia kemudian turun dari mobil untuk membuka pintu gerbang, namun dari sekian usaha yang sudah dicobanya untuk membuka gembok pintu, Laura tetap saja mengalami kesulitan melakukan hal itu. Di tengah kesulitannya, tiba-tiba datang seorang pria bernama Owen, seorang pemuda setempat yang dengan baik hati membantu Laura membuka gembok pintu gerbang itu. Wow, thank you. Diketahui daerah itu memanglah sangat jarang dan sepi penduduknya, bahkan satu persatu meninggalkan desa, sehingga bisa ditebak hanyalah Owen dan keluarganya saja yang masih tetap bertahan tinggal di sana. Di tengah perbincangan, Owen sedikit bercerita tentang rumah itu, di mana dulu rumah itu sempat dihuni oleh seorang pemuda yang tiba-tiba menghilang secara misterius dan tak pernah ditemukan lagi keberadaannya. It's pretty lonely out here. The other boy went missing. Missing? Don't see much of anybody out here after season's over. Put the house on the market, never seen him again. Setelah masuk ke dalam melewati pintu gerbang, tibalah mereka di rumah pinggir danau. Udara sejuk dan pemandangan alam yang begitu memanjakan mata, seolah-olah mengobati rasa lelah Laura dan kedua putrinya setelah sekian lama melakukan perjalanan yang cukup panjang. Girls, stay away from the water. Sementara itu Sean yang sedang berada di sebuah toko membeli beberapa hadiah untuk kedua putrinya, memberi kabar kepada Laura bahwa dia akan segera berangkat dan diperkirakan akan tiba di sana menjelang tengah malam. Hey. I should be there by 11. Okay, I might wait up. Di saat sedang menyusun barang-barang, Laura membiarkan kedua putrinya bermain-main menikmati suasana tepi danau di tengah hutan rimbun yang tentunya sangat jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Tak berapa lama saat bermain ayunan, Kayla dan Maddie tanpa sengaja menemukan sebuah tali yang membentang yang pada akhirnya menuntun langkah mereka masuk semakin jauh ke dalam hutan. Where does it go? Hingga beberapa saat kemudian, Laura menyadari anak-anaknya sudah lagi tak berada di halaman rumah. Dengan sedikit panik, ia segera keluar membuka pintu, dan beruntung Laura mendapati kedua putrinya telah kembali ke rumah. Di dalam rumah, Laura melihat Kayla sepertinya menyembunyikan sesuatu di balik pakaiannya, lalu mengeluarkan sebuah benda dan menyimpannya di dalam laci, yang mana saat Laura bertanya tentang benda itu, Kayla menjawab bahwa itu adalah sebuah hadiah yang akan ia berikan kepada sang ayah nantinya. Di saat malam semakin larut, Laura menemani kedua putrinya memasuki alam mimpi mereka dengan membacakan sebuah cerita dongeng tentang percakapan antara tikus dan gagak perihal kegelapan yang mengintai keselamatan. Sun shines so brightly, that's completely absurd. Maddie drew that, didn't she? No, that was already there. Oh. Setelah memastikan anak-anak sudah tertidur pulas, Laura tiba-tiba mendengar suara telepon berdering dengan sangat keras. Saat menjawab telepon, ternyata itu panggilan dari sang suami yang kembali memberikan kabar bahwa dia sedang dalam perjalanan menyusul mereka.
Tak berapa lama setelah mengakhiri perbincangan dengan sang suami, Laura samar-samar mendengar sesuatu dari balik pepohonan, namun tak menaruh kecurigaan jika sebenarnya seseorang tengah mengawasinya dari balik kegelapan hutan. Beberapa jam telah berlalu. Di tengah malam buta, Kayla terjaga hingga dengan terpaksa membangunkan sang ibu untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi pada Maddie. Mendengar hal itu, Laura segera memasuki kamar putrinya, mendapati Maddie memuntahkan isi perutnya, di mana secara bersamaan Laura mengeluarkan secarik kain dari mulut Maddie yang berisi sebuah tulisan yang sepertinya dengan sengaja dibuat oleh seseorang. Maddie? Okay, I got it. Mendapati hal itu tentu saja membuat Laura terlihat begitu sangat ketakutan. Terlebih-lebih saat Kayla mengaku bahwa Maddie sempat memegang sesuatu saat masuk dan bermain-main di tengah hutan. Dan diketahuilah bahwa tali merah yang sempat menuntun mereka ke sebuah tempat, di mana mereka menemukan sebuah meja dengan makanan dan minuman di atasnya, yang bisa dipastikan memang seseorang telah mempersiapkan itu untuk suatu tujuan yang belum diketahui apa maksudnya. Hal itu pun membuat Laura kembali teringat dengan sesuatu yang sempat disembunyikan oleh Kayla. Dengan cepat ia segera memeriksa laci tempat sebelumnya Kayla menyembunyikan sesuatu dan mendapati sepotong kue mangkuk dengan sebuah tulisan bertuliskan "Goodbye". What's wrong? Tulisan aneh itu tentu saja membuat Laura semakin panik ketakutan. Dan saat itu juga ia mulai menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Dan benar saja, ketakutan yang kian merasuki pikirannya membuatnya semakin bergidik ngeri ketika tiba-tiba mendengar suara dari lantai atas loteng rumahnya. I'm scared. Mommy, what is that? I don't know. Gagal menghubungi Sean suaminya melalui telepon rumah yang tiba-tiba terputus. Saat itu juga Laura memaksakan diri keluar rumah untuk mengambil ponselnya di dalam mobil. Namun lagi-lagi sial, Laura tak menemukan ponselnya di dalam sana. Di kursi belakang, Laura mendapati sebuah bingkisan kado yang ternyata berisikan sebuah boneka yang cukup menyeramkan. Di saat itu juga Laura sadar bahwa boneka iblis itu adalah sebuah kode ancaman, menandakan niat jahat dari si pelaku yang saat ini tengah berusaha menyakiti mereka. Laura dengan panik berinisiatif membawa kedua putrinya yang juga terlihat sangat ketakutan. Namun baru saja Laura hendak membuka pintu mobil, tiba-tiba terdengar sebuah suara tawa cekikikan bersamaan dengan lemparan batu memecahkan kaca jendela. Namun sial sesial-sialnya, ban yang terlepas yang diduga adalah ulah dari si pelaku membuat Laura pada akhirnya dengan terpaksa membawa kedua putrinya kembali masuk ke dalam rumah. Di saat situasi mulai terlihat tenang, Laura mengambil kesempatan itu untuk menenangkan hati dan pikirannya, berusaha segala cara agar kedua putrinya tak lagi merasa ketakutan. Namun ketenangan itu tak berangsur lama, di mana saat Laura memberikan obat kepada Maddie putrinya, di saat itu juga mereka kembali dibuat panik dan bagaimana Laura dan kedua putrinya tidak terlihat syok ketakutan. Mereka mendapati foto keluarga yang memperlihatkan wajah Sean, Kayla, dan Maddie yang telah dirusak dengan darah yang mengalir dari mata mereka, menggambarkan bahwa pelaku adalah seorang psikopat yang kini tengah mengincar nyawa suami dan kedua putrinya. Sementara itu terlihat Sean yang sudah memasuki lokasi hutan yang diperkirakan sudah tak jauh dari lokasi rumah. Dengan setengah mengantuk, ia mencoba bertahan dengan satu harapan bisa selamat sampai tujuan demi berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kontak batin seorang anak pada ayahnya membuat Maddie yang melihat seorang pria yang melambaikan tangan berdiri di bawah pohon saat itu juga mengira bahwa itu adalah sosok ayahnya yang baru saja tiba di halaman rumah. He's already here. Under the tree. No. Singkat cerita, tibalah Sean yang kini telah berada di gerbang pintu masuk yang terkunci.
Ia berulang-ulang kali mencoba membuka gembok tersebut, namun tetap saja dia tidak berhasil membuka pengait gembok yang kemungkinan berkarat. Di tengah kekesalannya, mata Shaun tiba-tiba teralihkan pada secari kertas yang tertempel di ujung sebelah kiri pintu, bertuliskan sebuah ajakan yang memintanya untuk mengikuti tali merah yang akan membawanya ke tengah hutan. Di saat itu terbesitlah dari pikiran Shaun yang mengira bahwa Laura akan memberinya sebuah kejutan, sehingga ia pun mencoba menghubungi sang istri bermaksud memberitahunya agar tidak terlalu berlebihan, apalagi di waktu-waktu yang sangat tidak tepat seperti saat ini. Hello, Laura? Hey, you locked the gate. Shaun yang hanya mendengar suara desa nafas yang terdengar dari seberang sana, tentu saja membuatnya terlihat begitu sangat kesal karena mulai berpikir kalau istrinya sudah sangat keterlaluan memberikan kejutan di tengah kondisinya yang sedang kelelahan seperti saat ini. Sampai akhirnya Shaun dengan terpaksa memutuskan untuk mengalah, hingga tanpa curiga sedikit pun ia mengikuti tali merah yang menuntunnya masuk ke dalam gelapnya hutan. Di saat mencoba kembali menghubungi ponselnya Laura, saat itu juga Shaun mendengar suara ponsel sang istri yang berada di atas sebuah meja kayu bersama beberapa boneka menyeramkan yang menggambarkan sebuah keluarga berstatus ayah, ibu, dan kedua anak-anaknya. Namun Shaun tak menyadari, tepat di belakangnya si pelaku yang menggunakan topeng menghampiri Shaun dengan menggenggam sebuah kapak, dan saat itu juga Shaun pun dibantai hingga menimbulkan suara teriakan yang juga didengar oleh anak dan istrinya. What is that? Mommy. Suara tersebut yang kini berhenti tepat di pintu depan membuat Laura dengan ragu melangkahkan kakinya untuk kemudian memberanikan diri membuka pintu, dan saat itu juga inilah yang terjadi. Shaun, is that you? Begitu ketakutan dan histerisnya Laura melihat suaminya telah tewas dengan sangat mengenaskan. Anak-anak melihat dari balik jendela, lalu berniat keluar untuk melihat ayahnya itu. Namun Laura mencoba menahan mereka, menenangkan kedua putrinya dengan mengatakan kalau jasad itu bukanlah Shaun, ayah mereka. Di tengah keputusasaan dan tak berdaya, Laura hanya bisa berjanji akan melindungi kedua putrinya tersebut, bahkan jika harus mengorbankan nyawa demi anak-anaknya itu. Tak berselang lama lampu tiba-tiba padam, membuat anak-anak kembali histeris ketakutan, sehingga tak ada jalan keluar buat Laura selain memikirkan cara untuk membawa kedua putrinya keluar dengan selamat dari tempat terkutuk itu. Tanpa pikir panjang, Laura mengambil senter dan sebilah pisau untuk kemudian berniat membawa kedua putrinya berlari sejauh mungkin. Just stay as quiet as you can. Setelah mengganjal pintu dengan menggunakan perabotan-perabotan yang cukup berat, tiba-tiba mereka lagi-lagi dikejutkan dengan lemparan sebuah boneka yang memecahkan kaca jendela. Mommy, he drew us. Merasa nyawa kedua putrinya semakin terancam, Laura dengan segera membawa Kayla dan Maddie ke lantai atas, lalu mencoba mengintip dari celah bawah pintu, memastikan si pria bertopeng tidak mengetahui keberadaan mereka. Laura yang sebenarnya sudah tidak tahu harus berbuat apa, terlihat berpura-pura tegar agar kedua putrinya tidak merasakan hal yang sama seperti dirinya. Bahkan secara sadar dia merasa bahwa sangat mustahil bisa menyelamatkan kedua putrinya itu di tengah kondisi mentalnya sendiri yang sulit ia kendalikan. Tangisnya pun pecah seketika, namun ia tetap berusaha meyakinkan kedua putrinya kalau mereka akan baik-baik saja. Di tengah suasana haru yang terlihat seakan pasrah dengan keadaan, tiba-tiba Laura menemukan sebuah ide tatkala kembali teringat dengan mobil yang dibawa oleh mendiang suaminya. Di saat itu juga Laura dengan terpaksa meminta Kayla sebagai seorang kakak untuk menjaga adiknya, sementara dia sendiri akan turun ke bawah dan berjanji akan kembali secepatnya setelah berhasil mengambil kunci mobil di saku pakaian Shaun, ayah mereka. Don't leave. I'm not leaving. I'm just gonna go downstairs.
Setelah berhasil mengambil kunci dari saku celana Shawn, Laura dengan cepat segera kembali menghampiri Kayla dan Maddie untuk kemudian mencoba kembali membawa Kayla dan Maddie memasuki mobil milik ayah mereka. Namun baru saja Laura akan melakukan itu, tiba-tiba terlihatlah sebuah mobil memasuki halaman rumah yang ternyata itu adalah Owen. Owen yang melihat keadaan mobil Laura yang sudah tidak berbentuk lagi. Saat itu juga Owen pun menyadari bahwa sesuatu yang buruk baru saja terjadi. Di atas sana Laura berteriak-teriak memanggil Owen, membuatnya tentu saja terlihat bingung ketika Laura mencoba menyampaikan kalau sosok pria psikopat bertopeng sedang berada tepat di belakangnya, yang saat itu juga mengayunkan sebuah palu berukuran besar tepat menghantam kepala Owen. Setelah turun menurunnya anak tangga dengan membawa serta kedua putrinya, Laura tiba-tiba dikejutkan dengan boneka yang sempat ia temukan di dalam mobilnya yang tak bagaimana bisa berpindah ke dalam rumah. Di bawah boneka itu ada beberapa gambar yang sudah tersusun menjadi sebuah buku membentuk sebuah cerita, yang mana Laura saat itu juga sadar bahwa cerita dalam buku itu merupakan sebuah rencana atau skenario yang sedang dilakukan oleh si pelaku. Di saat itu juga Laura menyiapkan senjatanya, kemudian tanpa pikir panjang ia menuju ke pintu untuk kembali mencoba keluar dengan membuka pintu. Namun sial, si kupret datang. Melihat sang ibu dibawa oleh si pelaku, tentu saja hal itu membuat Kayla dan Maddie terlihat begitu sangat panik. Tanpa tahu harus berbuat apa, Kayla sebagai kakak mencoba menenangkan Maddie sembari mempersenjatai adiknya itu dengan sebilah pisau. Sampai akhirnya mereka berdua memberanikan diri keluar menuju mobil sang ayah, yang tentu saja mereka yakini bahwa sang ayah masih hidup. It's Daddy. Come on. Are you sure? Setibanya di mobil, mereka mendengar suara dari alat musik box dan juga beberapa hadiah yang sebelumnya sempat dibeli oleh sang ayah untuk mereka. Bersamaan dengan itu, mereka berdua pun kaget ketika mendengar ada sesuatu yang bergerak dari dalam bagasi mobil. Penasaran dengan apa dan siapa yang berada di dalam sana, mereka berdua pun akhirnya memberanikan diri untuk mengeceknya, dan ternyata itu adalah Laura. Tanpa pikir panjang, Kayla dengan cepat membuka lakban yang menutupi mulut sang ibu. Hingga saat lakban terlepas, saat itu juga Laura berteriak menyuruh anak-anaknya untuk segera pergi, di mana si pria bertopeng tiba-tiba datang dan... Namun sialnya saat tiba di depan tangga yang berada di depan rumah, mereka berdua pada akhirnya mendapatkan tubuh sang ayah yang sudah terbujur kaku dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka yang tengah meratapi jasad sang ayah pada akhirnya sadar bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu lagi untuk bersedih. Mereka segera berlari menjauh dari kejaran si pria Edan bin Kopet tersebut, lalu dengan secepat mungkin naik ke lantai atas dan bersembunyi di bawah ranjang. Langkah pria psikopat itu yang kini berhenti tepat di depan wajah mereka, membuat Kayla berusaha membekap mulut adiknya agar tidak menimbulkan suara. Namun sial, pria bertopeng itu sepertinya sudah mengetahui keberadaan mereka. Bahkan dengan sengaja, ia membiarkan rasa takut itu semakin dalam merasuki pikiran mereka. I grew up in this house alone. It's okay to be scared. Pada akhirnya diketahuilah bahwa pria psikopat ini bernama John. Sembari duduk di atas ranjang, ia bercerita dengan mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang dulu pernah tinggal di rumah ini, yang tentunya telah mengawasi aktivitas liburan mereka selama bertahun-tahun. I've always been here. I've been watching you for a long time. Setelah John selesai bercerita, di saat itu juga Kayla dan Maddie pun kaget ketika tiba-tiba John mengangkat ranjang tempat tidur dan... Ketika pagi menjelang, terlihatlah beberapa boneka yang menggambarkan layaknya sebuah keluarga yang tengah berkumpul seolah-olah sedang makan bersama. Salah satu dari boneka yang menjadi sosok seorang ayah terlihat begitu sangat menyeramkan, di mana mata dan tangannya ternyata sudah diganti dengan anggota tubuh manusia yang diduga adalah potongan tubuh milik Shawn. Tak berselang lama John menghampiri Laura untuk mengambil kapak yang masih menancap di tubuhnya, lalu pergi menghampiri Kayla dan Maddie untuk mengukur kedalaman bola mata mereka untuk dipasangkan nantinya pada boneka-boneka yang menjadi figur anak-anak itu.
Ide gila John itu ternyata tidak berhenti sampai di situ saja, di mana dia juga sepertinya akan mengambil tangan mereka untuk kemudian menggantikan tangan boneka yang telah rusak. Seakan-akan menikmati tindakannya, John dengan segera mengayunkan kapak ke tangan bocah-bocah itu. Namun tiba-tiba suara kotak musik mengalihkan perhatian John. Ia melangkahkan kakinya secara perlahan menuju ke mobil dan mendapati kotak musik itu berada di dalam bagasi bersamaan dengan hilangnya Laura. Antara bingung dan penasaran, John mencoba memandangi kotak musik box itu. Namun ia tidak menyadari tiba-tiba Laura muncul dari belakangnya, menyerang John dengan babi buta hingga setelah berhasil melumpuhkan John, saat itu juga dengan langkah terseok-seok, Laura mencoba berjalan menghampiri kedua putrinya, memeluk mereka dengan erat, membawa mereka masuk ke dalam mobil, dan meninggalkan rumah terkutuk itu secepatnya. Namun anehnya sebelum keluar dari lokasi halaman rumah, Laura tidak lagi melihat jasad John yang seharusnya sudah tewas terkapar tak bernyawa. Tak lagi peduli untuk mencoba mencari tahu tentang hal itu. Saat itu juga Laura memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, berharap segera menjauh dari sana. Dan film pun berakhir. Sedikit bercerita tentang siapa sosok John sebenarnya. John adalah seorang anak pemilik rumah yang dinyatakan menghilang beberapa tahun yang lalu, yang dimana kemudian rumah itu dibeli oleh keluarga Laura. Dan kehilangan John pada masa itu ternyata merubah kepribadiannya menjadi sangat aneh, di mana dia tahun demi tahun telah lama memperhatikan kebiasaan dan aktivitas keluarga Laura, membuatnya memutuskan menulis sebuah rencana atau skenario yang dituangkannya ke dalam sebuah buku cerita anak-anak terkait siapa dirinya dan bagaimana ia akan menghabisi para korbannya. Bahkan dengan sengaja John meninggalkan buku itu dalam rumah, bermaksud agar Laura dan keluarganya membaca sebuah petunjuk bagi mereka yang menyadari keberadaannya. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan kita di Alur Cerita Film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton, saya pamit dan sampai ketemu lagi di Alur Cerita Film selanjutnya.